Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kita akan sedikit membahas mengenai ruang lingkup sistematika tumbuhan, di mana mata kuliah sistematika tumbuhan ini diampu oleh Ibu Dr. Anda Kasrina MSI. Baik teman-teman, sistematika ataupun taksonomi tumbuhan ini pada intinya akan membahas mengenai klasifikasi tumbuhan, deskripsi tumbuhan, identifikasi tumbuhan, dan tata nama tumbuhan. Nah, dalam video kali ini saya akan sedikit membahas mengenai proses terjadinya keanekaragaman, lahirnya sistematika tumbuhan, serta manfaat sistematika tumbuhan. Baik, yang pertama yaitu mengenai proses terjadinya keanekaragaman. Nah, sistematika tumbuhan itu didasari oleh keanekaragaman tumbuhan, di mana keanekaragaman tumbuhan ini dapat diartikan sebagai variasi keseluruhan makhluk hidup di muka bumi yang terjadi berkaitan dengan teori evolusi. Sebagaimana yang kita tahu bahwa teori evolusi itu sangat banyak ya teman-teman. Jadi namun teori yang paling terkenal yang kita tahu seperti teori Lamarck dan teori Darwin. Nah, menurut teori Lamarck dan teori Darwin, jenis-jenis tumbuhan ataupun hewan yang ada di muka bumi ini dari masa ke masa perlahan-lahan bentuknya akan berubah ke bentuk lainnya, sehingga setiap jenis makhluk hidup memperlihatkan kecenderungan untuk bervariasi. Artinya bervariasi maka beraneka ragam. Nah, tidak ada suatu jenis makhluk hidup yang bentuknya tetap, melainkan mengalami perubahan. Nah, perubahan-perubahan ini nantinya akan kita bahas. Jadi perubahan-perubahan ini didasari oleh beberapa faktor yang mempengaruhinya. Nah, teori evolusi ini memiliki inti dari teori evolusi ini yaitu bentuk-bentuk makhluk hidup yang ada sekarang berasal dari bentuk yang sebelumnya sehingga terjadi variasi. Artinya individu yang ada sekarang itu masih ada kaitannya dengan individu yang sudah lalu, namun terjadi beberapa perbedaan karakteristik sehingga terjadilah variasi. Nah, keanekaragaman makhluk hidup yaitu hewan ataupun tumbuhan ini mengacu pada besarnya variasi jenis yang terjadi di dunia ini. Nah, teori evolusi ini berkaitan lagi dengan teori filogeni, di mana perkembangan yang dialami oleh makhluk hidup tingkat rendah ke tingkat tinggi ini didasari dengan evolusi. Nah, sudah saya singgung tadi ya, ada beberapa faktor yang mengakibatkan atau mempengaruhi keanekaragaman. Yang pertama ada faktor genetik, ada faktor mutasi, ada faktor adaptasi, dan ada faktor kompetisi. Nah, yang pertama yaitu faktor genetik. Kalau bicara genetik berarti kita akan berbicara gen-gen yang ada dalam tubuh kita. Nah, faktor genetik ini terjadi pada waktu pembentukan sel kelamin saat proses segregasi ataupun pemisahan, dan waktu terjadinya fertilisasi terjadi kombinasi gen nih yang hasilnya tidak persis dengan induknya sehingga terciptalah kombinasi baru. Inilah yang menyebabkan keanekaragaman. Nah, khususnya pada tumbuhan itu kan terjadi fertilisasi atau penyerbukan ya. Nah, ada beberapa macam ya fertilisasi ataupun penyerbukan pada tumbuhan, yaitu ada autogami atau penyerbukan sendiri, ada allogami penyerbukan silang, dan getoogami penyerbukan tetangga, di mana pada penyerbukan ini
akan terjadi segregasi yang kecil. Lalu ada hibridisasi atau penyerbukan bastar, yaitu jika serbuk sari berasal dari bunga pada tanaman lain yang berbeda jenis. Contohnya seperti bunga mawar merah dan bunga mawar putih. Ketika terjadi penyerbukan antara bunga mawar merah dan bunga mawar putih, ini kan masih dalam satu spesies namun berbeda jenis ya. Nah, hasilnya itu kemungkinan besar akan menghasilkan warna baru nih, selain dari warna merah dan warna putih. Sebut saja warnanya akan berwarna pink. Nah, dari sini itu akan terjadilah variasi baru ya, sehingga akan terjadinya keanekaragaman. Nah, kejadian-kejadian tersebut akan menambah nih keanekaragaman tumbuhan. Nah, di dunia pertanian, baik tanaman hutan dan obat, banyak dilakukan pembastaran ataupun hibridisasi oleh manusia untuk memperoleh benih tumbuhan yang berkualitas dengan memanfaatkan plasma nutfah yang tersedia. Lalu ada faktor mutasi. Nah, mutasi ini adalah perubahan yang sifatnya mendadak. Nah, mutasi ini disebabkan oleh agen-agen mutasi atau disebut dengan mutagen. Nah, mutagen ini biasanya dari faktor fisika, kimia ataupun dari faktor biologi. Seperti misalnya radioaktif gitu. Nah, radioaktif ini akan mempengaruhi gen-gen yang ada di dalam suatu individu atau suatu tumbuhan. Nah, akibatnya ketika gen itu berubah, maka gen itu kan seperti membawa karakteristik kan. Nah, ketika gen itu berubah, maka karakteristiknya juga akan berubah. Nah, gen yang berubah ini atau mutasi ini akan diteruskan nih kepada generasi berikutnya, sehingga akan terjadilah keanekaragaman. Nah, mutasi yang bersifat mendadak ini diteruskan ke generasi berikutnya, yang biasanya itu akan berbeda nih dengan induk-induk sebelumnya atau generasi-generasi sebelumnya, baik itu berbeda sifat, berbeda bentuk ataupun berbeda kualitas. Lalu ada adaptasi. Nah, adaptasi ini disesuaikan dengan lingkungan tertentu yang dapat menyebabkan terjadinya modifikasi. Modifikasi di sini yaitu perubahan dalam organisme yang dihasilkan dari respon terhadap lingkungannya, respon tumbuhan terhadap lingkungannya. Semisal nih ada daun yang ditemukan di keteduhan mempunyai struktur anatomi yang berbeda dengan daun yang ditemukan langsung terkena sinar matahari. Nah, setelah adaptasi ini maka akan terjadi seleksi alam. Jadi di antara dua kasus ini akan ada yang bertahan hidup ataupun akan ada yang tidak bertahan hidup. Itulah yang terjadi akibat seleksi alam. Nah, akibatnya ini akan terjadilah ya keanekaragaman tumbuhan tersebut. Lalu ada yang tak kalah penting ya, yang akan menghasilkan keanekaragaman, yaitu kompetisi. Nah, kompetisi ini sendiri merupakan persaingan antar makhluk hidup satu dengan lainnya di lokasi yang sama. Perlu digarisbawahi ya, kompetisi ini terjadi pada lokasi yang sama. Nah, hal ini akan menyebabkan persaingan, dan yang dapat mempertahankan diri itu akan terus hidup. Nah, makhluk hidup yang bertahan hidup melalui kompetisi ini itu akan berbeda dengan makhluk hidup yang tidak mengalami kompetisi. Artinya di sini akan terjadilah ya yang namanya individu yang berlainan, sehingga bisa dikatakan kompetisi juga akan mengakibatkan keanekaragaman. Nah, jadi pada intinya ya, faktor-faktor yang dapat mendorong keanekaragaman itu ada penyimpangan genetik ya. Kita tahu bahwa genetik itu akan membawa karakteristik
yang apabila berbeda pastinya akan mengalami atau mendorong terjadinya keanekaragaman. Lalu ada seleksi alam ya, seleksi alam termasuklah kompetisi tadi, di mana seleksi alam ini seleksi alam dalam sebuah evolusi ini hasilnya akan diwariskan ke generasi berikutnya sehingga lebih menunjang bagi kelangsungan hidupnya. Jadi akan ada beberapa ya karakteristik baru ya, bisa dikatakan seperti itu, yang akan menghasilkan keanekaragaman baru. Lalu materi berikutnya yaitu mengenai lahirnya sistematika tumbuhan. Nah, sudah saya katakan ya bahwa keanekaragaman ini merupakan dasar dari sistematika tumbuhan, di mana keanekaragaman ini pada dasarnya, keanekaragaman tumbuhan ini telah dikenal sejak adanya manusia di bumi. Manusia ini memerlukan bahan-bahan yang berasal dari tumbuhan ataupun juga hewan. Setelah itu mereka juga berusaha nih mengenali keanekaragaman tumbuhan di sekitarnya, yang kemudian dibedakan nih tumbuhan yang telah dikenali tersebut untuk diberi nama pada tiap kelompok tumbuhan yang telah dikenal. Jadi misalnya manusia yang telah mengenal tumbuhan sandang, pangan, penghasil obat-obatan sejak beberapa tahun yang lalu, berarti mereka telah menerapkan suatu sistem klasifikasi nih. Dalam hal ini klasifikasi tersebut berdasarkan manfaat dari tumbuhan tersebut. Jadi klasifikasi itu bertitik tolak pada keseragaman dalam keanekaragaman. Ya, perlu digarisbawahi ya, klasifikasi bertitik tolak pada keseragaman dalam keanekaragaman. Contohnya pada keanekaragaman tumbuhan A, B, C, dan D itu kan berbeda-beda ya. Tumbuhan A, tumbuhan B, tumbuhan C, dan tumbuhan D. Namun dalam keberbedaan atau keanekaragaman tersebut terdapatlah keseragaman nih. Contohnya seperti dia itu memiliki sumber energi bagi manusia ya. Jadi seragam dia punya sumber energi, sehingga dapat dikatakan bahwa tumbuhan itu dapat dijadikan sebagai tumbuhan pangan. Jadi dari 4 tumbuhan tersebut dapatlah dikelompokkan. Dikelompokkan artinya diklasifikasikan. Nah, klasifikasi ini mudah ya dipahami bahwa banyak sedikitnya keseragaman yang dimiliki akan digolongkan untuk menentukan tingkatan golongan dalam klasifikasi. Nah, dengan memperhatikan faktor-faktor yang berpengaruh dalam menentukan keseragaman di dalam keanekaragaman dan kemajuan iptek, maka klasifikasi tumbuhan ini terus mengalami perubahan sesuai dengan persepsi dan tingkat ilmu yang membuat klasifikasi. Jadi mulanya klasifikasinya hanya sekedar sandang, pangan, dan penghasil obat-obatan, lalu sejalan dengan perkembangan dan kemajuan iptek akan ada klasifikasi baru gitu ya. Nah, klasifikasi ini sendiri merupakan proses pengaturan tumbuhan dalam tingkatan-tingkatan kesatuan golongan yang sesuai secara ideal. Hal ini dicapai dengan menyatukan golongan-golongan yang sama dan memisahkan golongan-golongan yang berbeda. Penentuan tingkat takson ataupun klasifikasi ini bergantung pada besarnya derajat kesamaan sifat dan ciri-ciri yang dimiliki komponen di bawahnya. Jadi, bila ciri tersebut terlihat pada golongan tumbuhan yang besar jumlahnya, maka golongan tadi dapat diberikan takson yang tinggi. Jadi, semakin sedikit ciri kesamaan tersebut, maka tingkatan taksonnya juga akan semakin rendah gitu. Nah, taksonomi dan sistematika tumbuhan. Jadi sistematika tumbuhan ini ternyata merupakan gabungan dari beberapa ilmu pengetahuan. Nah, menurut Lawrence itu taksonomi adalah ilmu yang mempelajari identifikasi, tata nama, dan klasifikasi suatu objek.
De Candolle dalam bukunya Teori Elementaire de la Botanique menyatakan bahwa taksonomi ini merupakan bagian dari botani dan sistematika yang mempelajari tentang asas-asas tata cara, hukum-hukum, peraturan-peraturan, dan dasar-dasar klasifikasi. Sedangkan sistematika ini didefinisikan sebagai ilmu yang secara ilmiah mempelajari macam-macam dan keanekaragaman organisme serta hubungan kekerabatan di antara mereka. Nah, artinya bahwa sistematika ini lebih luas ya cakupannya daripada taksonomi tumbuhan, di mana sistematika ini merupakan gabungan dari ilmu taksonomi dan ilmu evolusi. Begitu. Nah, selanjutnya yaitu ada aspek-aspek sistematika ataupun taksonomi tumbuhan. Nah, dalam sistematika dan taksonomi tumbuhan ini kan juga dipelajari ya bagaimana melakukan penamaan. Jadi gambar yang di samping ini, jadi sistem penamaan ini didasari dari 3 sudut ya, seperti pada gambar yaitu ada segitiga, di mana sistem penamaan ini didasari oleh different classification similarities. Jadi didasari daripada perbedaan ataupun kesamaan klasifikasi, lalu didasari dengan deskripsi karakteristik, lalu didasari dengan perbedaan ataupun persamaan identifikasi. Nah, dari sanalah dapat dijadikan acuan untuk menamai suatu tanaman ataupun tumbuhan. Nah, dalam sistematika tumbuhan itu juga diperlukan dokumentasi ya, dokumentasi sistematika tumbuhan atau dokumentasi taksonomi tumbuhan, di mana dokumentasi ini dapat berdasarkan tradisional ataupun modern. Contohnya di field atau lapangan ya. Jadi observasi di lapangan, lalu ada yang lebih modern semisal eksperimen di laboratorium atau analisis dari komputer, dari kebun atau dari herbarium. Herbarium merupakan ya kita tahu ya herbarium itu merupakan awetan tumbuhan gitu kan. Ada juga deskripsi dari perpustakaan. Nah, sumber-sumber ini akan didata ya, data-data dari sumber ini akan diakumulasi dan diinterpretasikan sehingga dapat menjadi dokumentasi taksonomi ataupun dokumentasi sistematika tumbuhan begitu. Nah, ruang lingkup taksonomi dan sistematika tumbuhan. Nah, taksonomi ini ataupun sistematika ini diartikan sebagai teori dan praktik klasifikasi dan bukan hasil akhirnya, yaitu sistem klasifikasi ini karena kegiatan pengetahuan tentang seluk-beluk penamaan, pencirian, dan penggolongan dan belum dapat menerangkan sebab-sebab dan asal-usul terjadinya sampai terjadinya sesuatu pengaturan seperti diterangkan dalam sistem klasifikasi. Sehingga untuk menjawab persoalan tersebut, dilakukanlah kegiatan pengkajian kekerabatan dan keanekaragaman melalui taksonomi, percobaan, atau biosistematika. Gabungan dari taksonomi dan biosistematika inilah yang disebut sebagai botani sistematika. Botani sistematika ini meliputi 4 kegiatan ya. Yang pertama yaitu pengenalan, pertelaan, penggolongan, dan pengkajian hubungan kekerabatan serta keanekaragaman. Nah, kegiatan taksonomi ini mencakup dasar-dasar penelitian, lalu ada tata cara pengenalan dan hukum-hukum penamaan, lalu ada asas-asas pengaturan tumbuhan dalam golongan atau kesatuan kelas secara ideal. Nah,
Sistematika atau taksonomi ini tentunya memiliki hubungan nih dengan ilmu-ilmu yang lain. Terdapat pada gambar ya, taksonomi atau sistematika ini ada hubungannya dengan paleobontani, morfologi tumbuhan, anatomi tumbuhan, sitologi dan lain sebagainya. Ya, di sini juga ada ya. Jadi dalam menyederhanakan objek yang dihadapi, manusia ini selalu berusaha melakukan penggolongan dan pengenalan. Nah, nama suatu tumbuhan merupakan kunci sebagai acuan untuk menunjukkan segala hal ihwal secara singkat. Jadi, penggolongan tumbuhan ini juga harus dilengkapi ya dasar dari ilmu-ilmu yang termasuk ke dalam biologi. Seperti yang ada dalam video ini ya, morfologi, anatomi, embriologi, fisiologi, genetika, fitokimia, ekologi, embriologi, histologi, maupun etnobiologi. Nah, lalu yang terakhir yaitu materi mengenai manfaat sistematika tumbuhan. Nah, keeratan hubungan antara taksonomi tumbuhan dengan kehidupan manusia mengakibatkan taksonomi tumbuhan ini berkembang mulai yang semula belum dapat disebut ilmu sampai akhirnya menjadi suatu ilmu yang diperlukan untuk kepentingan hidup manusia maupun kepentingan ilmu pengetahuan lainnya. Jadi manfaat yang pertama yaitu sebagai berikut. Jadi tidak ada seorang ahli apapun terutama yang berhubungan dengan tumbuhan yang belum pernah terlibat dalam masalah identifikasi ataupun pengenalan tumbuhan. Dalam hal ini adalah sistematika tumbuhan ya. Nah, dalam berkomunikasi dengan siapa saja dengan lisan maupun tertulis, tidak mungkin nih kita menghindarkan penggunaan nama-nama, tak terkecuali nama tumbuhan. Nah, nama tumbuhan merupakan kunci sebagai acuan untuk menunjuk suatu golongan tumbuhan. Klasifikasi dan pengenalan merupakan kebutuhan yang esensial karena bertujuan untuk menyederhanakan objek yang dihadapi. Jadi jelaslah bahwa taksonomi tumbuhan ataupun sistematika tumbuhan ini sangat bermanfaat bagi siapapun dari orang awam sampailah ke cendekiawan. Lalu yang kedua yaitu taksonomi tumbuhan dengan pengetahuan tentang jenis-jenis tumbuhan yang dikenal dapat membuka peluang pengembangan ilmu lain. Nah, hubungan ilmu-ilmu lain dengan sistematika ini tidak hanya masalah nama saja nih, tetapi juga dalam menentukan hubungan kekerabatan antar tumbuhan. Yang seperti saya singgung tadi ya, banyak sekali hubungan sistematika tumbuhan dengan ilmu yang lain. Jadi hal ini penting ya untuk ilmu-ilmu terapan lainnya antara lain ilmu pertanian, hortikultura, kehutanan, farmasi khususnya farmakognosi, farmasi ini bisa dikaitkan dengan ilmu-ilmu etnobotani ya dan lainlah sebagainya. Lalu yang ketiga yaitu berdasarkan ciri-ciri tumbuhan dan mengetahui hubungan kekerabatan yang dekat antar tumbuhan, ini dapat menunjukkan jenis-jenis tumbuhan yang berguna sebagai bahan-bahan industri, bahan-bahan bangunan, mana jenis tumbuhan yang berkayu keras ataupun lunak, yang mana bahan pembuatan kayu lapis dan yang mana bahan pembuatan mebel dan sebagainya. Demikian juga zat-zat kimia yang terkandung dalam tumbuhan. Biasanya tumbuhan yang mengandung bahan kimia tertentu juga mempunyai hubungan kekerabatan yang sangatlah dekat. Oleh karena itu terbentuklah pengelompokan tumbuhan yang diberi nama kelompok sebagai tumbuhan obat, kelompok tumbuhan bahan pangan, kelompok tumbuhan bahan sandang dan seterusnya. Jadi pengelompokan ini merupakan suatu manfaat dari ilmu sistematika tumbuhan. Nah, lalu sistematika tumbuhan ini juga berperan dalam usaha memperoleh bibit unggul, misalnya melalui berbagai percobaan perkawinan silang ataupun hibridisasi, baik antar jenis maupun antar marga, sehingga diperolehlah kombinasi gen baru yang lebih baik dari induknya. Ya, kita sudah singgung ya tadi bagaimana keanekaragaman itu akan melahirkan sistematika tumbuhan. Nah,
Pemberantasan hama dan penyakit, khususnya dalam pemberantasan gulma di dalam lapangan ilmu pertanian dan kehutanan. Jadi implementasinya bisa ke ilmu pertanian ataupun kehutanan gitu ya. Jadi dengan pengetahuan sistematika tumbuhan akan dapat dikenal kelompok tumbuhan mana yang perlu diberantas nih karena mengganggu kehidupan tumbuhan budidaya, baik secara pesaing, mencari makan ataupun sebagai parasit yang merugikan. Lalu sistematika tumbuhan ini juga mengenal jenis tumbuhan tertentu nih, baik tumbuhan tingkat tinggi maupun tingkat rendah seperti yang ada di gambar ya. Tumbuhan termasuk tumbuhan tingkat rendah. Di sana ada kelompok tumbuhan hepatika atau lumut hati. Baik itu tumbuhan tingkat tinggi maupun tingkat rendah ini sangat mudah terpengaruh oleh polutan udara yang berupa gas dan partikel, sehingga tumbuhan ini dapat digunakan nih sebagai petunjuk adanya pencemaran udara maupun untuk memonitor konsentrasi polutan. Jadi beberapa tumbuhan melalui ilmu sistematika tumbuhan ini dapat kita jadikan acuan sebagai bioindikator. Lalu selanjutnya ada taksonomi tumbuhan. Ini mengenal berbagai jenis tumbuhan yang dapat digunakan sebagai indikator tanah atau untuk mengenal sifat-sifat dan ciri lingkungan suatu daerah. Mungkin hampir sama ya dengan manfaat yang tadi ya. Dalam sistematika tumbuhan ini dipelajari ialah tumbuhan-tumbuhan yang bisa dikatakan sebagai bioindikator lingkungan. Lalu taksonomi tumbuhan ini merupakan dasar ilmu-ilmu lain yang berhubungan dengan tumbuhan. Di dalam penelitian-penelitian ilmiah yang menggunakan suatu tumbuhan sebagai objeknya pasti akan menghubungi ahli taksonomi tumbuhan untuk memperoleh keabsahan di dalam menggunakan objek penelitiannya. Lalu manfaat yang terakhir nih, dalam bidang seni tanaman hias, peranan sistematika tumbuhan adalah sangat penting. Pengenalan variasi bunga melalui pengetahuan morfologi tumbuhan sangat diperlukan karena semua itu merupakan ciri khas dari suatu takson tumbuhan. Penggolongan tumbuhan berdasarkan keindahan bentuk dan warna bunga atau pada tumbuhan tidak berbunga melalui bentuk dan variasi daun adalah bidang taksonomi ataupun sistematika tumbuhan. Demikian juga pemberian nama ilmiah nih agar tidak ada kekeliruan, karena biasanya juga diberi nama lokal ataupun nama daerah dan nama dagang. Misalnya tanaman yang tepi daun yang bergelombang diberi nama gelombang cinta ataupun tanaman-tanaman lainnya. Nah, jadi teman-teman, mungkin itu saja ya yang dapat saya sampaikan mengenai ruang lingkup sistematika tumbuhan, mengenai proses terjadinya keanekaragaman yang menjadi dasar dari sistematika tumbuhan, lalu lahirnya sistematika tumbuhan, lalu yang terakhir yaitu manfaat sistematika tumbuhan. Mungkin sekian dari saya, lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.